Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 sesi misa Natal dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai dengan seling saat meninjau korban banjir di daerah terisolasi. Kembali dibuka setelah 13 tahun, warga antusias kunjungi wisata edukasi Planetarium Jakarta. Salam jumpa saudara, kami temani Anda hari ini di hari Natal 25 Desember 2025. Selamat datang di Kompas Petang. Saya Tifal Solesa. Saya Sini Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Jakarta. Saudara, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Natal 4 kali sejak Kamis pagi. Mulai dari misa pontifikal hingga misa khusus lansia. Misa pertama yakni misa pontifikal dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Misa pertama dilakukan pagi tadi, dilanjut misa kedua pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai misa keluarga yang diikuti oleh banyak anak-anak. Misa ketiga, misa khusus lansia atau bagi umat yang berusia lanjut dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rangkaian misa Natal kemudian ditutup dengan misa terbuka untuk umum pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa ketiga yaitu misa khusus lansia yang baru memang diadakan tahun ini, itu di pukul 16, kemudian pukul 18 sebagai misa penutup rangkaian misa Natal akan di pukul 16 misa lansia akan dipersembahkan oleh Romo Makarius Marsono SY, kemudian di pukul 18 akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY selaku Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta. Di tempat berbeda, masih dari Jakarta, Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta melaksanakan rangkaian ibadah misa Natal 2025 dengan khidmat. Ibadah Natal di sesi pertama dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. Sebanyak 1.500 jemaat mengikuti ibadah yang terbagi dalam 3 sesi pada Natal tahun ini. Jemaat memadati ruangan ibadah utama dan meluap hingga ke tempat yang disediakan oleh panitia di lantai 2, teras hingga halaman gereja. Tema Natal tahun ini yang diusung GPIB Immanuel adalah Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Pada malam Natal yang paling banyak jemaat dan simpatisan itu kurang lebih 1.300 sampai 1.400. Makanya kami bangun tenda di kiri kanan dan depan gereja ini. Tema sentral dari GPIB, jadi mungkin selaras juga dengan perkembangan negeri ini. Jadi apapun itu tema yang diusung menggambarkan bagaimana Tuhan atau Allah itu memulihkan kehidupan semua orang. Tidak memandang suku, agama, dan ras. Jadi sangat nasionalis dan sangat humanis lah. Menyusuri perjalanan panjang yang bertemu sang raja menuju kandang sederhana.
Natal di Gereja Santa Ursula Sawah Besar Jakarta Pusat dimeriahkan dengan pementasan yang diperankan oleh 80 anak dari Yayasan Santa Ursula. Anak-anak dan orang tua murid dilibatkan dalam perayaan Natal tahun ini. Sebanyak 80 anak dibagi menjadi 2 bagian, 30 diantaranya dijadikan peran dalam pementasan, serta 50 lainnya berperan dalam tim paduan suara. Berpakaian khas warga Bethlehem, sejumlah anak memerankan perannya dengan baik dalam menyajikan penggambaran kelahiran Yesus. Sejumlah ornamen seperti di Bethlehem juga menghiasi perayaan Natal di Santa Ursula. Kami ajak Anda ke Salatiga, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri perayaan Natal di sana. Selain menyampaikan ucapan Natal, Wapres Gibran turut meminta umat Kristiani mendoakan saudara-saudara yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Bapak Presiden, Bapak Ibu semua, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Masehi Injili di Minahasa Sentrum Kota Manado, Sulawesi Utara, yang didampingi Wagub Sulawesi Utara, Victor Mailangkai. Nasaruddin mengaku kagum dengan kehidupan masyarakat Manado, Sulawesi Utara yang harmonis dengan menjaga nilai-nilai toleransi meski dalam perbedaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Manado, ya ternyata apa yang kami saksikan luar biasa ya, terjadi kerukunan yang luar biasa, dan ini perlu menjadi contoh untuk daerah lain betapa akrabnya satu sama lain, saling mendukung, memberikan perhatian satu sama lain. Waktu dia bilang di situ adalah tentang Allah dan Raja. Bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jemaat Gereja Bethel Indonesia menggelar ibadah Natal dengan khidmat dan penuh sukacita. Ibadah Natal tahun ini mengangkat tema Tuhan Yesus datang untuk memberkati keluarga, yang mengajak jemaat untuk memperkuat iman, menjaga keharmonisan keluarga, serta menumbuhkan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain diikuti langsung di gereja, jemaat juga dapat mengikuti ibadah via daring. Umat diingatkan untuk terus menebar kasih, menjaga persatuan, serta mempererat kebersamaan dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Yang menderita. Lalu bagaimana pelaksanaan misa dan ibadah Natal hari ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV di Katedral Jakarta, Rahma Piliang, dan di Makassar ada Gufran Lamataha. Kita ke Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana terlebih dahulu di Katedral Jakarta. Rahma, gambarkan kepada kami suasana misa Natal yang sedang berlangsung sore ini. Iya, Cindy dan juga saudara, untuk saat ini masih berlangsung atau sedang berlangsung misa sesi ketiga, dimulai tadi pada pukul 16.00 atau pukul 4. Dan kalau kami gambarkan, memang kalau di luar ini yang ada tendanya ini tidak ada umat ya di sini ya, Cindy dan juga saudara. Mereka ini sudah masuk ke dalam semuanya dan mereka ini melaksanakan ibadah di dalam gereja. Dan untuk misa sesi ketiga ini atau misa pada pukul 4 ini, misanya adalah misa lansia, namun terbuka juga untuk segala usia yang ingin ikut misa di sesi ketiga ini, di mana misa ini dipimpin oleh dan juga dipersembahkan oleh Romo Makarius Maharsono. Lalu nanti Cindy dan juga saudara, misa sesi keempat atau misa penutup di hari Natal 2025 ini akan digelar pada pukul 6 sore atau pukul 18.00. Ini merupakan misa umum. Ini bisa diikuti semua usia begitu ya, dan akan dipimpin oleh Romo Hadi Rudi Hartoko. Untuk kedua misa
misa ini baik di misa sesi ketiga dan misa sesi keempat atau misa penutup tidak ada registrasi, jadi umat yang ingin beribadah di gereja katedral ini bisa langsung masuk dan mengikuti ibadah di gereja katedral Jakarta. Kalau kita melihat Cindy dan juga saudara, untuk gereja katedral Jakarta ini melaksanakan 4 kali misa di hari Natal 2025 ini, dan pagi tadi sudah menggelar 2 sesi misa, di mana misa pontifikal ini dimulai pada pukul 8.30 dan dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suharyo, dan ini diikuti sekitar 3.000 orang, dan misa ini memang harus registrasi begitu ya, atau mendaftar untuk mengikuti misa pontifikal. Dan misa kedua atau misa sesi kedua tadi adalah misa keluarga dan juga diikuti oleh anak-anak. Ini dimulai pada pukul 11 siang maksud kami, dan ini dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Dan untuk misa keluarga ini pada pukul 11 tadi diikuti kurang lebih dari 2.000 orang. Dan hingga saat ini, Cindy dan juga saudara, misa sesi ketiga ini masih berlangsung, di mana tadi dimulai pada pukul 4 sore atau pukul 16:00. Cindy. Dari Jakarta kita bergeser ke Makassar, ada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufron, kalau di sana seperti apa pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Bethel Indonesia Makassar? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara, betul sekali kalau memang di tempat lain dilaksanakan dengan sukacita penuh hikmat, di Makassar juga tidak jauh beda, khususnya di Gereja Bethel Indonesia BFC atau Blessed Family Church yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Makassar ini sudah menggelar Natal, ibadah Natal dengan hikmat dan penuh sukacita sejak pagi tadi, kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Di tempat saya melaporkan saat ini, memang ini adalah situasi bagaimana tempat ataupun juga Gereja Bethel Indonesia, dan memang kalau bisa dilihat ini saudara, tadi pagi ibadah ini dilaksanakan secara offline dan juga online. Offline yang hadir ini kurang lebih ada 150 jemaat, dan juga kemudian pengurus Gereja Bethel Indonesia sendiri ini juga melakukan siaran langsung gitu ya di kanal-kanal resmi milik GBI BFC yang ada di Kota Makassar, baik di sosial media Instagram maupun juga YouTube, untuk memastikan semua jemaat GBI BFC ini bisa mengikuti serangkaian ibadah Natal hingga selesai. Pihak keamanan juga terus melakukan pemantauan dan juga bersiaga di sekitar lokasi untuk bisa memastikan setiap proses ibadah Natal di Kota Makassar, khususnya juga di GBI ini, bisa berjalan juga aman dan juga tentram. Untuk ibadah Natal pada hari ini di GBI BFC Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Pendeta Jimmy Tawaluyan, dan juga untuk ibadah tahun ini mengangkat tema Tuhan Yesus datang untuk memberkati keluarga. Di dalam penyampaian dan juga khotbahnya oleh pendeta tadi juga mengajak seluruh jemaat untuk bisa memperkuat iman, terus kemudian menjaga keharmonisan keluarga. Untuk rangkaian ibadah Natal tadi dibuka dengan nyanyi-nyanyian, kemudian firman, dan juga ditutup dengan khotbah, dan juga mengajak seluruh keluarga untuk tetap bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia, dimulai dari keluarga mereka masing-masing. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama dari Makassar. Sebelumnya ada Rahma Piliang dan Bimo Wicaksana dari Gereja Katedral Jakarta. Sesaat lagi di Kompas Petang, sepasang pelaku penipuan emas palsu diamuk warga di Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat akan ditangkap, salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah korban dan warga. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang. Dugaan penyerobotan lahan pun mencuat.